Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai subgrup, grup siklik, sifat komutatif, sentral, dan centralized. Nah, kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok ada Eka Listianovianti, ada Putri Francisca Patricia, ada Sri Puja Novanti, ada Siti Wasila Zunia. Kami dari kelas 4C, Prodi Pendidikan Matematika, Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Tujuan pembuatan materi ini dan tujuan pembuatan dari video ini ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Baik, untuk yang pertama, akan dijelaskan oleh Sri Puja. Kepada Sri, dipersilahkan. Putri ya, Eka. Ya, Oh iya, mohon maaf. Putri. Ya. Kepada Putri. Ya. Terima kasih Eka selaku moderator. Di sini ada teorema 7 yaitu generator A merupakan suatu subgrup dari G. Di sini ada misalkan diberikan sebarang A elemen grup G dan generator A merupakan A pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat, sedemikian sehingga A merupakan G. Buktinya ada dua, yaitu yang pertama akan dibuktikan bahwa generator A bukan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A elemen G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu elemen generator A yang dihasilkan dari A pangkat N, dengan N sama dengan 0. Dengan demikian, generator A bukan himpunan kosong. Bukti kedua akan dibuktikan bahwa generator A merupakan subgrup dari G. Ambil sebarang A pangkat P dan A pangkat Q, elemen generator A dengan A pangkat P tidak sama dengan A pangkat Q. Perhatikan teorema 4 pada pertemuan sebelumnya, yaitu misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G, jika setiap A dan B merupakan elemen H dengan A, B, pangkat negatif 1 merupakan elemen H, maka H merupakan bagian dari G. Oleh karena itu, A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q, pangkat negatif 1 itu sama dengan A pangkat P dikurangi Q, sama dengan A pangkat Q, A pangkat K, elemen generator A. Di sini misalkan P dikurangi Q sama dengan K untuk suatu K elemen bilangan bulat Z. Dengan demikian terbukti bahwa generator A merupakan G. Subgrup generator A ini dari G disebut subgrup siklik dengan generator A. Apabila G sama dengan subgrup generator A, dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Harap diingat bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut. Ya, di sini ada contoh 1, yaitu diberikan untuk U10, di mana U10 ini ada 1, 3, 7, dan 9. Dengan operasi perkalian modul 10, tentukan semua subgrup dari U10 terhadap perkalian operasi modul 10. Di sini kita buat tabel dulu. Tabel Kelly-nya menunjukkan bahwa U10 adalah grup terhadap operasi perkalian modul 10. Untuk operasi perkalian 10 modul 10 ini, kita kalikan baris dan kolomnya, kemudian terhadap modul 10. Didapat elemen identitasnya yaitu 1, inverse dari 1 yaitu 1, inverse dari 3 itu 7, inverse dari 7 adalah 3, inverse dari 9 itu 9. Lanjut, di sini ada generator A di mana A pangkat N dan N ini merupakan elemen bilangan bulat. Kita ambil 4 kasus. Yang kasus pertama kita ambil generator 1, yang kedua kasus keduanya ambil generator 3, yang kasus ketiganya kita ambil generator 7, yang keempatnya kita ambil generator 9.
Untuk menghitung kasus ini yang merupakan generator 1, kita pakai A pangkat N, di mana kita ambil 1 pangkat negatif 5 hingga 1 pangkat 5. Bisa dilanjut, Kak. Ya, di sini jadi kesimpulannya 1 itu bukan generator dari U10, tapi 1 ini merupakan dari U10. Di sini ada kasus 2, ambil generator A-nya itu 3. Kita hitung dari ambil kasus 3 pangkat negatif 5 dan seterusnya. Didapat 3 adalah generator dari U10. Kenapa generator 3 ini akan menghasilkan 3971? Maka disebut subgrup dari U10. Ada kasus 3, di sini generator A-nya ambil 7, sama dihitung juga dari 7 pangkat negatif 5. Dapat kesimpulannya di sini 7 adalah generator dari U10, karena generator 7 ini menghasilkan 7931 yang merupakan subgrup dari U10. Di sini ada kasus 3, diambil generator A-nya itu 9. Bisa dilanjut. Dan di sini 9 bukan generator dari U10, karena menghasilkan 1 dan 9 saja. Tapi 1 dan 9 ini termasuk dari U10. Jadi berdasarkan kasus 1, 2, 3, dan 4, semua subgrup dari U10 adalah generator 3. Generator 3 dan generator 7 menghasilkan 1379. Dan generator 1 menghasilkan 1, dan generator 9 itu menghasilkan 1 dan 9. Jadi berdasarkan contoh 1 ini, yang dimaksud dengan generator pada suatu grup itu adalah salah satu set generator yang kita pilih untuk grup. Untuk beberapa grup siklik ini satu generator saja sudah cukup. Tetapi untuk semua grup lainnya diperlukan lebih dari 1 generator. Singkatnya itu, generator pada suatu grup merupakan unsur pembangun pada suatu grup siklik. Ya. Lanjut, di sini ada contoh yang kedua. Diberikan Z10 dengan operasi penjumlahan modul 10. Tentukan semua grup dari Z10 pada operasi penjumlahan modul 10. Sama yang seperti tadi, dibuat dengan tabel dulu. Kolom dan baris ini dijumlahkan terhadap modul 10. Kemudian didapat elemen identitasnya yaitu 0. Inverse dari 0 itu 0. Inverse dari 1 adalah 9. Inverse dari 2 itu 8. Inverse dari 3 itu 7. Inverse dari 4 adalah 6. Inverse dari 5 itu 5. Inverse dari 6 adalah 4. Inverse dari 7 adalah 3. Inverse dari 8, 2. Inverse dari 9 itu 1. Dari subgrup terhadap penjumlahan itu memakai rumusnya itu G itu, kalau yang tadi kan pangkat ya, yang kalau perkalian, kalau penjumlahan itu N kali A, di mana N merupakan bilangan bulat. Untuk menentukan subgrup siklik ini, kita ambil beberapa kasus. Yang pertama, kasus 1 yaitu dengan generator A-nya itu 0. Dihitung dari rumus yang tadi, yang G sama dengan N kali A merupakan N bilangan bulat, itu seperti ini. Negatif, contohnya negatif 2 dikali 0, 0, hingga seterusnya. Bisa dilanjut. Dan dihasilkan generator dengan generator A ini sama dengan 0, menghasilkan 0 bukan generator. Si 0 ini bukan generator dari Z10 terhadap operasi penjumlahan modul 10.
Akan tetapi 0 ini merupakan bagian dari Z10 terhadap operasi modul 10. Di sini ada kasus 2, di mana generator A-nya itu sama dengan 1. Dihitung juga seperti yang sebelumnya, seperti ini, dan menghasilkan ini. Dari generator 1 menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0, maka generator 1 ini merupakan Z10 terhadap operasi penjumlahan modul 10. Di sini ada kasus 3 juga, sama kasus 4, kasus 5, dan kasus seterusnya. Cara perhitungannya sama. Lanjut. Jadi di sini dengan demikian, generator 9 ini menghasilkan 98 dan merupakan subgrup dari kasus tadi 1 sampai 10, maka semua subgrup dari Z10 terhadap operasi penjumlahan modul 10, yaitu generator 0 ini, generator 0 menghasilkan 0, generator 1, generator 3, generator 7, dan generator 9 itu menghasilkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Generator 5 menghasilkan 0,5, dan generator 2, 4, 6, 8 menghasilkan 2, 0, 2, 4, 6, dan 8. Ya, sekian. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Francisca Patricia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Puja Novanti. Kepada Sri Puja dipersilahkan. Baik, terima kasih ya Kak. Nah, selanjutnya di sini kan ada latihan soal 2 ya. Soal 2 yang tadi dibahas oleh Putri. Di sini soalnya berdasarkan contoh 2, apakah yang dapat disimpulkan, kemukakan alasannya. Dari maksudnya dari contoh 2 yang tadi, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa dalam pembuktian siklik, meskipun sebarang anggota A bukan merupakan generator, tetapi hasil pengoperasiannya merupakan himpunan bagian dari grup tersebut, maka tetap dapat dianggap atau berlaku sebuah grup. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada contoh soal 3. Tunjukkan bahwa U14 sama dengan generator 3 sama dengan generator 5, dan apakah U14 merupakan grup siklik dengan U14 sama dengan generator 11, serta tentukan semua subgrupnya. Penyelesaiannya di sini langkah pertama akan ditentukan U14 dari Z14. Di sini terlihat ada tabel Cayley, diperoleh himpunan dari U14-nya itu 1, 3, 5, 9, 11, dan 13. Next. Dengan catatan, UN adalah grup dari bilangan bulat positif yang kurang dari N yang elemen-elemennya merupakan relatif prima terhadap N. Lalu yang kedua, akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan 1, 3, 5, 9, 11, dan 13 adalah grup terhadap operasi perkalian modul 14. Perhatikan tabel Cayley berikut. Tabel Cayley di bawah ini merupakan hasil dari operasi U14 yang anggotanya ada di atas tadi, yang 1 sampai 13. Setelah dioperasikan, hasilnya ada di dalam tabel yang berwarna putih. Lanjut. Oke, yang pertama di sini akan ditunjukkan bahwa operasi perkalian modul 14 tertutup pada U14. Ambil sebarang A, B elemen U14 diperoleh jika A operasi perkalian modul 14B lebih kecil dari 14, maka A operasi B elemen U14. Lalu yang kedua, jika A operasi perkalian modulo 14B lebih besar 14, yakni
A sama dengan RI modulo 14 dan B-nya akan sama dengan RJ modulo 14, maka A perkalian modulo 14B akan sama dengan RI dikali RJ modulo 14 yang mengakibatkan pengoperasian perkalian modulo 14B elemen U14. Jadi, operasi perkalian modulo 14 tertutup pada U14. Lalu yang kedua akan ditunjukkan operasi perkalian modulo 14 berlaku sifat asosiatif pada U14. Ambil sebarang A, B, C elemen U, diperoleh A operasi perkalian modulo 14 dikali, maksudnya dioperasikan dengan B, operasi C akan sama dengan A operasi B dioperasikan dengan C. Maka hasilnya A operasi RI dikali RJ modulo 14 akan sama dengan RA dikali RB modulo 14 dioperasi kalikan modulo 14 dengan C. Jika kita misalkan A operasi modulo perkalian 14 dengan RK, maka didapat RI dikali RJ dikali RK modulo 14 akan sama dengan RA dikali RB dikali RC modulo 14. Dengan RC merupakan operasi modulo 14 dari C. Lalu hasilnya, jika RI kali RJ kali RA dimisalkan dengan RS, berarti RS modulo 14 sama dengan RI modulo 14 dengan, maksudnya RT modulo 14 dengan S sama dengan T. Jadi, perkalian modulo 14 berlaku sifat asosiatif pada U14. Selanjutnya ada untuk semua A elemen U, ada satu elemen U ke A operasi 1 sama dengan A, atau 1 adalah elemen identitas pada U14 terhadap operasi perkalian modulo 14. Selanjutnya, untuk semua A elemen U14, ada A inverse elemen U ke A operasi A inverse sama dengan 1, yakni didapat inverse dari 1 adalah 1, hingga inverse dari 13 adalah 13. Dengan demikian, operasi perkalian modulo 14 berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki inverse, di mana hal tersebut merupakan syarat dari sebuah grup, maka U14 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Lalu langkah selanjutnya ada akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan generator 3 sama dengan generator 5. Perhatikan bahwa kita ambil dari 3 pangkat N yaitu min 5, kita tahu bahwa eksponensial 3 pangkat min 5 itu akan sama dengan 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat min 1, di mana 3 min 4 itu merupakan modulo 14, hasilnya itu 9. Dan kita juga tahu bahwa 3 inverse itu memiliki nilai 5. Lalu 3 dioperasikan dengan 5 itu menghasilkan nilai 3. Dengan cara yang sama, hingga 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1 akan menghasilkan 5 operasi 3 menghasilkan nilai 1. Jadi, generator 3 menghasilkan himpunan 3, 9, 13, 11, 5, dan 1. Dengan demikian, U14 sama dengan generator 3 sama dengan generator 5. Boleh di next? Oke, di sini ada langkah keempat, akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan generator 11. Perhatikan bahwa 3 pangkat min 5, seperti cara yang tadi, itu akan sama dengan 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat min 1, sama dengan 9 operasi 9 menghasilkan nilai 11, hingga 11 pangkat 5, itu akan sama dengan 11 pangkat 4 dikali 11 pangkat 1, sama dengan 11 operasi 11 menghasilkan nilai 9. Jadi, generator 11 menghasilkan himpunan atau nilai 11, 9, dan 1. Sedemikian sehingga 14 tidak sama dengan generator 11. Lalu langkah yang kelima, berdasarkan teorema 7, misalkan diberikan sebarang A elemen grup G dan generator A operasi A pangkat N di mana N elemen Z, sedemikian sehingga generator A merupakan subgrup, maka semua subgrup dari U adalah, untuk yang pertama generator 1 itu bernilai 1. Perhatikan tabel Cayley berikut yang menunjukkan generator 1 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Catatan,
Subgrup yang hanya memuat elemen identitas atau E disebut trivial subgroup. Lalu yang B, generator 3 dengan himpunan 3, 9, 13, 11, 5, dan 1. Kita operasikan dengan tabel Cayley. Operasi perkalian modulo 14 menghasilkan nilai seperti yang ada di tabel. Next. Selanjutnya ada generator 5, di mana nilainya 5, 11, 13, 9, 3, dan 1. Perhatikan tabel Cayley berikut yang menunjukkan generator 5 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Di sini didapat hasil dari tabel Cayley-nya, teman-teman bisa lihat ya sendiri di situ. Begitu juga dengan generator 9, yang anggotanya 9, 11, dan 1, dioperasikan dengan cara yang sama, menghasilkan 11, 1, dan 9. Lanjut. Lalu yang E ada generator 11, di mana himpunannya itu 11, 9, dan 1. Perhatikan tabel Cayley berikut yang menunjukkan generator 11 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Di mana kita tahu 11 dikali 11 itu 121 sama dengan 9 modulo 14. Begitupun seterusnya, sehingga dari operasi tersebut menghasilkan nilai 9, 1, dan 11. Lalu yang F, generator 13, dengan himpunan 13 dan 1. Itu menghasilkan nilai yang sama juga, 13 dan 1 pada tabel Cayley. Selanjutnya. Di sini ada latihan soal 3. Berdasarkan jawaban pada latihan soal 2 dan contoh 3, apakah yang dapat disimpulkan? Dari contoh dan soal tersebut, kelompok kami dapat menyimpulkan untuk membuktikan H subgrup G, pertama harus ditunjukkan bahwa H bukan merupakan himpunan kosong, atau dapat dikatakan H itu memiliki anggota. Lalu H subset dari G, dan berikutnya setiap elemen dari H terhadap operasi di G memenuhi aksioma grup, di mana aksioma grup itu berlaku sifat ketertutupan, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan berlaku inverse. Next. Secara umum, untuk menunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari G dengan notasi H, tanda siku G itu dibaca H subgrup G, yaitu 1. Identifikasi unsur atau sifat pada grup G yang mendefinisikan H. 2. Buktikan bahwa pada unsur atau sifat pada G yang memuat identitas di H. Lalu yang ketiga, untuk sebarang A, B elemen H, buktikan bahwa A, B elemen H atau memuat sifat ketertutupan terhadap operasi pada grup G. Nomor 4, untuk sebarang A elemen H, buktikan bahwa ada A inverse elemen H dengan unsur atau sifat yang sama pada grup G. 5. Mengapa sifat asosiatif tidak perlu ditunjukkan atau dibuktikan? Karena H merupakan grup dengan operasi yang sama pada grup G. Maka secara otomatis sifat asosiatif akan berlaku di H. Next. Oke, untuk lebih memahami pemahaman kita tentang subgrup, kita bisa perhatikan contoh 4 berikut. Di sini tertulis, misalkan G adalah grup Abel dan H, operasi X pangkat 3 sama dengan E, di mana X elemen G, buktikan bahwa H subgrup G. Penyelesaiannya, ambil sebarang A, B elemen H, perhatikan bahwa A pangkat 3, B pangkat 3 akan sama dengan A, B pangkat 3 sama dengan E, atau elemen identitas, karena G adalah grup Abel. Kemudian, ambil sebarang A elemen H, akan ditunjukkan bahwa A inverse elemen dari H. Perhatikan bahwa A inverse akan sama dengan E. Sedemikian sehingga A pangkat 3 inverse sama dengan A pangkat 3, A inverse di pangkat 3 kan sama dengan E, A inverse pangkat 3 sama dengan E. Dengan demikian, A inverse pangkat 3 elemen H. Jadi, untuk semua A, B elemen H ke A, B elemen H, dan untuk suatu A elemen H
ke A inverse elemen H, maka H subgrup dari G. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Sri Puja. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Wasila. Kepada Siti Wasila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi 17, yaitu sifat komutatif pada grup. Misalkan A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila AB sama dengan BA. Catatan, semua elemen pada grup AB berlaku sifat komutatif. Sedangkan definisi 18 yaitu membahas tentang center of group. Center suatu grup G dengan notasi Z, G adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Di sini ada center suatu grup G sama dengan A elemen G. Untuk AX sama dengan XA untuk setiap X elemen G. Selanjutnya. Di sini ada latihan soal 4, yaitu interpretasikan definisi 18. Ini ada hasil dari kelompok 4, yaitu di mana center suatu grup adalah himpunan elemen-elemen grup itu yang komutatif dengan setiap elemen grup tersebut dan merupakan suatu subgrup normal dari grupnya. Di sini ada center suatu grup G sama dengan A elemen G, AX sama dengan XA untuk setiap X elemen G. Ini merupakan subgrup dari G karena ditemukan elemen-elemen dari suatu grup yang komutatif dengan setiap elemen dari grup G yaitu AX sama dengan XA. Dengan begitu, himpunan semua elemen yang komutatif dengan setiap elemen dari grup G disebut center dari grup G. Jadi kita bisa simpulkan kalau center suatu grup itu memiliki dua syarat. Yang pertama, himpunan bagian dari elemen pada G, dan yang kedua, berlaku sifat komutatif. Selanjutnya. Nah, di sini ada teorema 8, yaitu membahas tentang center suatu grup merupakan subgrup. Center suatu grup G merupakan subgrup dari G. Yang pertama yaitu perhatikan bahwa identitas dengan notasi E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di center dari suatu grup G. Dengan demikian, identitas elemen suatu grup G. Dengan demikian, pada center suatu grup G memuat elemen identitas. Yang kedua, ambil sebarang A, B elemen suatu center suatu grup G diperoleh AB dikali X sama dengan A dikali BX sama dengan A dikali XB sama dengan AX dikali B sama dengan XA dikali B sama dengan X dikali AB. Dengan demikian, untuk setiap A, AB elemen center suatu grup G, maka AB elemen center suatu grup G atau berlaku sifat ketertutupan. Teman-teman, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Mari kita lanjutkan. Kepada Siti Wasila, silahkan. Baik, di sini ada yang poin 3, yaitu diberikan AX sama dengan XA. Perhatikan bahwa AX sama dengan XA. Selanjutnya yaitu A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali XA. Nah, di sini kita pakai sifat asosiatif, yaitu A inverse dikali A dikali X sama dengan A inverse dikali XA. Maka selanjutnya menjadi EX sama dengan A inverse dikali XA. Kenapa di sini jadi EX? Karena di sini ada elemen identitas, yaitu A inverse dikali A. Di bawahnya yaitu X sama dengan A inverse dikali XA. Kenapa di sini hanya X saja? Yaitu karena elemen jika dioperasikan dengan elemen identitas akan menghasilkan elemen itu sendiri.
Selanjutnya ada X dikali A inverse sama dengan A inverse dikali XA dikali A inverse. Maka selanjutnya X dikali A inverse sama dengan A inverse X dikali A dikali A inverse. Selanjutnya X A inverse sama dengan A inverse X kali E. Nah, E ini yaitu elemen identitas dari atas ini yaitu A dikali A inverse. Maka menjadi X dikali A inverse sama dengan A inverse dikali X. Di sini terbukti bahwa berlaku sifat komutatif. Jadi A inverse berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian A inverse elemen center suatu grup G ini A elemen center suatu grup G berdasarkan poin 1, poin 2, dan poin 3, maka center suatu grup G merupakan grup G. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Wasila. Selanjutnya, di sini ada definisi 19, yaitu centralize A pada grup G. Misalkan G adalah suatu grup dan A elemen pada grup G, centralize A merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan CA sama dengan G anggota grup, GA sama dengan AG komutatif. Nah, di sini ada contoh, yaitu pada D4 memiliki centralize, yaitu CR0 sama dengan D4 sama dengan CR180. Kita perhatikan pada tabel, yaitu di sini ada R90, itu dengan R180 ini komutatif, karena hasilnya sama. Namun R90 dengan H ini tidak komutatif karena R90 dengan H itu hasilnya D, sedangkan R90 dengan H itu D aksen, sehingga tidak sama, jadi tidak komutatif. Nah, untuk yang ini CR0 itu artinya semua anggota di D4 itu komutatif. Nah, untuk CR180 juga artinya dia komutatif dengan semua anggota di D4. Selanjutnya di sini ada latihan soal 5, interpretasikan perbedaan definisi 18 dan definisi 19. Kita perhatikan dari definisi 18 dan definisi 19, maka dapat disimpulkan bahwa untuk definisi 18 secara mudahnya itu merupakan himpunan unsur-unsur dari suatu grup yang komutatif terhadap semua unsur dari grup tersebut. Lalu untuk definisi 19 itu merupakan himpunan unsur-unsur dari suatu grup yang komutatif terhadap unsur tertentu saja. Jadi perbedaannya itu untuk definisi 18 yaitu center of group itu komutatif terhadap semua unsur dari grup atau komutatif terhadap semua anggota di grup. Nah, sedangkan yang definisi 19 ini atau centralize A pada grup G itu dia komutatif terhadap unsur tertentu saja gitu. Nah, selanjutnya di sini ada teorema 9, CA merupakan subgrup atau centralize A merupakan subgrup. Untuk setiap A elemen grup G, CA merupakan subgrup dari G. Buktinya ialah misalkan E atau identitas merupakan elemen identitas pada grup G dan EA sama dengan AE. Nah, ini komutatif ya, setiap A itu anggota dari grup atau anggota G, maka identitas itu anggota CA yang menyebabkan CA ini berarti merupakan himpunan tak kosong atau dia memiliki anggota gitu. Nah, kemudian berdasarkan definisi 19 diperoleh, CA itu merupakan subset G atau CA merupakan himpunan bagian dari G. Kita ambil sebarang X operasi Y anggota
CA, maka XA sama dengan AX komutatif ya, dan YA sama dengan AY komutatif. Kemudian perhatikan bahwa XY inverse dikalikan A sama dengan XY inverse kali A kali E atau kali identitas, XY inverse kali A kali, nah identitasnya ini kita rubah menjadi Y inverse, karena Y inverse ini sama dengan identitas atau sama dengan E begitu. Lalu sama dengan XY inverse kali AY kali Y inverse. Sama dengan XY inverse kali YA kali Y inverse sama dengan X kali Y inverse kali Y kali A kali Y inverse. Nah, ini kita bisa rubah Y inverse Y-nya menjadi identitas. Jadi X kali E kali A Y inverse sama dengan XA kali Y inverse sama dengan AX kali Y inverse sama dengan A kali XY inverse. Sehingga XY inverse kali A itu sama dengan A kali XY inverse. Jadi komutatif. Dengan demikian diperoleh XY inverse ini merupakan anggota dari CA karena setiap A operasi B anggota dari CA dengan AB inverse anggota CA, maka CA itu merupakan subgrup dari G. Selanjutnya ada contoh 5. Misalkan G adalah grup dan H subgrup G. Untuk suatu A anggota G, A, H, A inverse sama dengan sebentar. Oh, jadi AH, A inverse ini merupakan himpunan yang anggotanya AH, A inverse untuk setiap H anggota H. Tunjukkan bahwa AH, A inverse subgrup G. Yang pertama, kita buktikan bahwa AH, A inverse ini bukan himpunan kosong. Nah, di sini AH, A inverse itu bukan himpunan kosong atau memiliki anggota karena H ini kan boleh diganti oleh apapun asalkan anggota H. Jadi kita ganti H ini dengan E. Karena identitas ini sudah pasti merupakan anggota dari H. Maka dari itu, A, H, A inverse ini bukan himpunan kosong. Yang kedua, kita buktikan bahwa AH, A inverse merupakan himpunan bagian atau subset dari G. Kita ambil sebarang X anggota AH, A inverse. Nah, X-nya ini merupakan AH, A inverse, dengan H-nya ini merupakan anggota H. Lalu, di sini terdapat A. A ini merupakan anggota dari G. Maka, otomatis A inverse juga merupakan anggota dari G. Lalu, karena H merupakan anggota dari H, dan H subgrup G, berarti H juga merupakan anggota dari G. Sehingga karena A, H, A inverse merupakan anggota dari G, jelas bahwa jika dioperasikan, AH, A inverse merupakan anggota dari G, maka AH, A inverse merupakan subset atau himpunan bagian dari G. Lalu selanjutnya yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa AH, A inverse itu merupakan subgrup dari G. Kita ambil sebarang X, kita operasikan Y, anggota AH, A inverse dengan X-nya itu AH 1, A inverse, dan Y-nya itu AH2, A inverse untuk suatu H1, H2 anggota H. Kita perhatikan bahwa XY inverse itu sama dengan AH1, A inverse dikali AH2, A inverse, kita inversekan. AH1, A inverse, kali AH2 inverse, A inverse sama dengan AH2 kali A inverse A, H2 inverse, A inverse sama dengan AH1, A inverse A-nya ini bisa kita rubah menjadi identitas atau E. Lalu H2 inverse, A inverse sama dengan A, H1, H2 inverse, A inverse. Karena H ini merupakan subgrup dari G, dan H1, H2 anggota H, maka H1, H inverse anggota H. Sedemikian sehingga H1, H2 inverse, A inverse,
anggota AH A inverse. Dengan demikian X operasi Y itu merupakan anggota dari AH A inverse sehingga X Y inverse anggota dari AH A inverse dengan X Y inverse-nya ini AH1 AH2 inverse A inverse. Maka terbukti bahwa AH inverse itu merupakan subgrup dari G. Baik, sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.